yang bisa memasukkan manusia ke surga itu adalah iman, bukan amal, iman. Jadi kalau dibalik, orang itu bagusnya minta ampun, ahli sodakoh, ahli wis, semua orang sakit dibantu, rumah sakit dibangun gratis karena uangnya banyak, ndak iman, nonsen, tidak mungkin bisa masuk surga. Sebaliknya, sak nakal-nakale orang kok beriman, taubat diterima surga, taubat tidak diterima di neraka, habis dosanya surga. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa anda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus kaum muslimin muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masuk ke hadis yang ke-6, suasana bulan Ramadan. Semoga ngaji kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masuk hadis ke-9 ya. Al hadisu ay hadal hadisu tawi iki iku ana hadis at-tasi'u kang nomor 9. Al khissu gegerei, mendorong, alal khaufi yang ngatasi wedi minallahi saking Allah Ta'ala. Hadis yang ke-9. An Mu'ad bin Jabal, saking Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sak temene Mu'ad bin Jabal iku kola dawuh sapa Mu'ad bin Jabal, kola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhe yakulu dawuh sapa Allahu Allah. Kaum muslimin, berarti ini adalah yang disebut dengan hadis qudsi. Agak sedikit melenceng atau ya tetap berkaitan kaum muslimin. Ini begini, hadis qudsi itu adalah firman-Nya Allah. Memang perbedaannya cukup halus. Pernah saya katakan bahwasanya hadis itu juga firman-Nya Allah, karena Nabi itu bersabda la yantiku. Di dalam Al-Quran dikatakan la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara kecuali wahyu dari Allah. Di atas dari hadis ada hadits qudsi namanya. Hadits qudsi. Hadits qudsi langsung yakulullah, Allah yang berfirman. Tetapi bedanya dengan Al-Quran adalah konteksnya atau lafadznya ini dari Nabi, sehingga tidak dibukukan di dalam Al-Quran.
Yang paling tinggi ya jelas firman-Nya Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ini jelas, itu perbedaan dari hadis. Ini hadits qudsi ini. Allah berfirman, yabna adama, hi anak turune Nabi Adam. Istahyi isino sapa sira minni saking ingsun. Inda maksiatika nalikane maksiat sira. Wa ana utawi ingsun iku astahyi bakali isin sapa ingsun. Mingka saking sira. Yaumal ardi ing dalem dinane mentokaken al akbari kang gedhe. Maksude adalah dina kiamat. Fala uadzibu mongko ora nyiksa sapa ingsun ka ing sira. Hadis ini begini. Hai anak Adam, malulah kamu kepada aku apabila kamu bermaksiat kepada saya. Begini kaum muslimin, ini memang ya kita sudah memasuki fase lebih dan lebih. Hubungan antara manusia dengan Allah itu orang tasawuf itu bisa membedakan beberapa perbedaan. Satu abdun, hamba. Bagus, sangat bagus. Tetapi abdun itu adalah orang yang mau bekerja apabila digaji. Dia tidak melakukan kesalahan karena takut disiksa. Itu namanya abdun. Lebih meningkat lagi itu adalah malu. Jadi orang kalau ditanya, kenapa kamu tidak zina? Malu dengan Allah. Kenapa kamu kok tidak korupsi? Malu dengan Allah. Itu sudah meningkat. Ada lagi nanti kalau namanya menjadi keluarganya Allah. Ada. Ahlul Quran, ahlullah. Orang yang ahli Al-Quran itu dianggap keluarganya Allah. Mungkin walaupun tidak pas benar, tapi saya mencontohkan begini. Saya ke warung makan. Maka saya membayar. Itu hubungan antara saya dan pemilik warung. Tetapi kalau sama keluarga beda. Saya memberi istri saya nafkah, memberi uang. Tetapi saya tidak hanya meminta dia untuk masak dan memberikan saya. Istri saya masak, menyiapkan makan untuk saya juga memberikan uang untuk istri saya, tetapi hubungannya berbeda dengan hubungan saya dengan pemilik warung. Mohon maaf, mungkin agak memang kok begini ya. Ini kita pikir memang agak sulit. Ini rasa namanya, rasa. Lah kita dengan Allah itu lama-lama bisa begitu. Jadi kok sampai ada yang mengatakan orang sufi itu dia beribadah bukan karena pengen surga. Beliau tidak maksiat bukan karena takut neraka. Tapi hubungan dengan Allah sudah keluarga begitu. Ya mohon maaf para suami ngasih uang ke istri kan bukan karena sekedar dimasain nasi. Istri masain suami bukan karena dibayar dengan uang. Tapi sudah ada hubungan lebih antara suami dan istri jika dibanding dengan orang marung dan pemilik warung. Walaupun sepertinya mirip tetapi beda. Sama-sama sholatnya, sama-sama puasanya, sama-sama zakatnya, sama-sama tidak maksiatnya, tetapi di hati itu berbeda. Dan ini rasa. Nah, makanya hadis ini sudah berbeda. Malulah kamu dengan Allah. Bukan takut diseksa, bukan pengen surga, tapi kita malu dengan Allah. Maka Allah akan malu untuk menyiksa kita. Wah, ini yang luar biasa. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadits qudsi, wahai anak Adam, malulah kamu kepadaku ketika kamu bermaksiat, maka aku akan malu kepadamu di hari kiamat. Aku akan menyiksamu. Aku izin nyiksa kamu
kalau motivasimu adalah kamu malu bermaksiat kepada aku. Poin pertama, yabna Adam, he anak turune Nabi Adam, tub tobato sapa sira ilayya maring ingsun, akrimu mongko bakale mulyakaken sapa ingsun ka ing sira, karomatal ambiyai kaya mulyane para nabi. Yabna Adam, he anak turune Nabi Adam, la tuhawwil, aja memalingkan sapa sira, qalbaka ing ati sira, anni saking ingsun, fa innaka mongko sak temene sira, in hawwalta, lamun memalingkan sapa sira qalbaka ing ati sira, anni saking ingsun, ahdulu, mongko bakale nyiksa sapa ingsun ka ing sira, fala ansuru, mongko ora nulung sapa ingsun ka ing sira. Wahai anak Adam, bertaubatlah kepadaku, maka aku akan memuliakanmu seperti kemuliaan para nabi. Wahai anak Adam, jangan kau palingkan hatimu dariku, karena bila engkau palingkan hatimu dariku, kata Allah, maka aku akan menyiksamu dan tidak menolongmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini memang ya sudah sedikit kita sudah main rasa. Dan main rasa itu mohon maaf memang kadangkala tidak semua bisa dijelaskan. Saya pernah menerangkan, insya Allah kita bahas bersama, seorang ahli rokok ditanya bagaimana rasanya rokok, sangat sulit untuk menjelaskan. Sama, ini adalah masalah hati. Allah berfirman, wahai para makhluk, jangan kau palingkan hatimu dari aku. Hati itu tidak ada yang tahu. Kalau orang Indonesia punya pepatah, dalamnya samudra dapat dikira, dalam hati siapa yang tahu. Hanya kita yang tahu. Kita khusyuk. Sholat itu Allahu Akbar sampai salam bisa khusyuk luar biasa. Dan itulah yang dimaksud oleh hadis ini. Jangan sedikit pun hati kita berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agak berat-berat hadis ini. Ada ya. Ya yabna Adam, hi anak turune Nabi Adam, laulakoita, lamuno ketemu sapa sira ni ing ingsun yaumal kiamat, ing dalem dina kiamat, wa ma'akalan iku sartane sira hasanatun utawi kebagusan, mislu ahlil ardi kang madani ahli bumi kabeh. Dadi kaapiane wong sak donya itu saman kuasai. Lam akbal, mongko ora nrimo sapa ingsun mingka saking sira, hatta tasaddaqa, sehingga membenarkan, meyakini sapa sira. Mohon maaf kok rodok watuk. Hatta tasaddaqa, sehingga membenarkan sapa sira ni ing ingsun, biwakdi kelawan janji ingsun, wa waidilan ancaman ingsun. Wahai anak Adam, andai engkau bertemu aku di hari kiamat dan engkau membawa kebaikan seukuran penduduk bumi, semua itu kamu bawa, maka aku tidak akan menerima hingga engkau membenarkan janjiku dan ancamanku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini memang sedikit-sedikit saya terangkan karena ini sudah agak satu strip mungkin dari hadis-hadis yang biasa kita baca. Begini ya, yang bisa memasukkan manusia ke surga itu adalah iman, bukan amal. Iman. Jadi kalau dibalik,
Orang itu bagusnya minta ampun. Ahli sodakoh. Ahli wis semua orang sakit dibantu, rumah sakit dibangun gratis karena uangnya banyak. Ndak iman, nonsen, tidak mungkin bisa masuk surga. Sebaliknya, sak nakal-nakale orang kok beriman, taubat diterima surga. Taubat tidak diterima di neraka, habis dosanya surga. Jadi iman. Makanya dikatakan dalam hadis ini, kamu bertemu dengan aku di yaumil qiyamah. Amalmu itu sebanyak amalnya orang sedunia. Kalau kamu tidak percaya akan janjiku, tidak percaya akan ancamanku, kata Allah, ndak ono gunane amalmu itu. Ini yang Masya Allah, hadis ini kok pas cukup berat-berat. Yabna Adam, he anak turun Nabi Adam, ini saat temene ingsun iku ar-razzaku, zat kang aweh rizki. Wa anta utawi sira iku al-marzuku, makhluk kang dikei rizki. Wa ta'lamu lan ngerti sapa sira anni sak temene ingsun iku ufi nuhoni sapa ingsun ka ing sira rizqa ka ing rizki sira. Fala tatruk mongko aja tinggal sapa sira taati ing taat ingsun bisa babir rizki kelawan sebab rizki. Fa innaka mongko sak temene sira iku intarok talamuna tinggal sapa sira taati ing taat ingsun bisa babi rizki ka sebab rizki sira. Aujabtu mongko majepaken sapa ingsun alaika ing ngatasé sira ukubati ing siksa ingsun. Wah, kita terjemah lebih keren lagi. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku maha pemberi rizki dan engkau adalah yang diberi rizki. Sehingga kayak rizki itu saya. Kamu anak Adam itu yang tak kasih rizki. Engkau mengetahui sesungguhnya aku sanggup memenuhi rizkimu dan rizki semua. Aku yang bikin, aku yang buat, aku yang menciptakan. Maka jangan engkau tinggalkan taat kepadaku dengan alasan rizki. Kenapa mencuri? Iya, karena saya pengen begini, karena rizki saya tidak cukup, karena rizki. Masya Allah, Allah katakan tidak mungkin, rizkimu telah aku cukupi. Lah, mohon maaf ya Gus, saya itu orang miskin, kurang begini, pangapunten ingkang kathah kaum muslimin. Sebenarnya kita itu lebih sering memenuhi keinginan kita daripada kebutuhan kita. Ya, kok ketoke saya mengada-ada, ndak. Coba kalau kita kembali flashback sangat ke belakang. Nabi Adam, bukan salah Nabi Adam, ini sebagai ibrah, sebagai contoh. Nabi Adam itu di surga. Diperkenankan oleh Allah semua apapun yang di surga. Apapun boleh. Miliatan, mungkin triliunan. Yang ndak boleh satu. Tapi yang satu itu cukup menarik sehingga Nabi Adam bisa, mohon maaf ya, durhaka kepada Allah karena satu hal yang dilarang itu. Nah, ini contoh di Al-Quran, contoh guyon tapi serius. Ada orang perempuan, mohon maaf agak ndelodok ya, tapi ndelodoknya untuk contoh ya. Ada orang perempuan naik di atas pohon mangga. Ada orang laki-laki jalan di bawahnya. Kok diam saja, ndak apa-apa. Lah kok pala ngomong, jangan lihat atas. Ya pala ndangak malahan gitu ya. Pala ndangak. Sebenarnya kaum muslimin, rizki kita itu cukup. Yakin itu. Allah telah berkata, berfirman, aku sing ngasih rizki, kamu itu yang tak beri. Jangan sampai kamu itu maksiat dengan alasan rizki. Masya Allah. Kalau demikian aku pasti akan menyiksamu, kata Allah.
Mengerikan, ngoten ya, mengerikan sekali ngoten. Wah, ngoten. Yabna Adam, ikhfat njaga sapa sira li keduwe ingsun. Hadhil khisola ing ikilah pekerti al-khamsa kang 5 yang ada 5 tadi. Walaka lan iku keduwe sira al jannatu utawi swarga. Sampeyan iso njaga 5 itu pasti surga. Wahai anak Adam, jagalah 5 hal itu tadi. Kamu pasti akan mendapatkan surga. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.